Analisis kasus pelanggaran etika bisnis dan profesi dalam kasus skincare Athena yang berhubungan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas kasus permasalahan etika bisnis dalam kasus skincare Athena yang berhubungan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Kami dari kelompok 4 mempunyai 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Putri Nur Suciyanti, dan yang kedua ada Rizky Wasiah, dan yang terakhir ada Putri Nur Afifah. Produk skincare milik Dr. Richard Lee dinyatakan berbahaya oleh BPOIM, padahal dia sendiri YG suka review skincare etiket biru bahaya. Tapi DNA salmonnya sendiri etiket biru sampai disita BPOIM. Memang kita harus lebih hati-hati dalam memilih produk dan jangan gampang termakan review sembarangan. Namun berita ini tidak tersebar luas di internet. Curiga ada yang bermain di belakang untuk menutupi kasus ini. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada skincare Athena. Satu, itu ada overclaim atau klaim berlebihan di mana produk white tomato diklaim mengandung ekstra tomat putih dan memiliki kekuatan antioksidan 7 kali lipat dibanding tomat merah. Namun, tidak ditemukan bukti kandungan tomat putih dalam komposisi produk. Produk hanya mengandung L-glutathione, antioksidan umum. Klaim ini tidak memiliki dasar ilmiah dan menyesatkan konsumen. Lalu yang kedua ada repackaging atau pengemasan ulang di mana produk DNA salmon merupakan hasil repackaging dari produk Korea Ribeskin yang dijual 3 kali lipat lebih mahal. Ini menciptakan ilusi eksklusivitas dan melanggar prinsip kejujuran dalam berbisnis. Lalu yang ketiga ada pelanggaran izin edar BPOM di mana produk DNA salmon menggunakan metode aplikasi microneedle yang tidak sesuai dengan regulasi BPOM untuk kosmetik. Kemasan yang diubah pasca izin edar juga melanggar aturan BPOM. Lalu yang keempat ada pelanggaran etika profesi kedokteran. Dr. Richard Lee mempromosikan produk menggunakan gelar dokter, bertentangan dengan fatwa MKEK ADI. Hal ini merusak integritas profesi dan mengeksploitasi kepercayaan masyarakat. Tentang pelanggaran hukum dan etika. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melanggar pasal 8 huruf F dan pasal 19 ayat 1 dan 2 karena memberikan klaim yang tidak sesuai dan tidak memberikan ganti rugi, terancam sanksi pidana maksimal 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Selanjutnya ada kode etik kedokteran, yaitu fatwa MKEK melarang dokter mempromosikan produk komersial. Penggunaan status profesional untuk keuntungan pribadi adalah pelanggaran etik. Selanjutnya ada etika bisnis, melanggar prinsip kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, integritas moral, dan otonomi. Dan yang terakhir yaitu teori etika. Menurut deontologi, tindakan DRL salah karena melanggar kewajiban moral. Utilitarianisme menunjukkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Tentang prinsip-prinsip etika bisnis, pelanggaran yang dilakukan bisa dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang umum, seperti dikemukakan oleh Sonny Keraf, yaitu prinsip kejujuran. Kasus skincare Athena melanggar prinsip ini dengan 1. Melakukan overclaim berlebihan atas kandungan produk seperti white tomato dan DNA salmon, padahal kandungannya tidak sesuai kenyataan. Lalu ada menyesatkan konsumen melalui testimoni dan pemasaran manipulatif. Yang kedua ada prinsip keadilan, menjual produk hasil repackaging dengan harga yang jauh lebih mahal dan produk aslinya tanpa nilai tambahan yang nyata. Lalu ada konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan produk sesuai harga dan ekspektasi yang dijanjikan. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan, yaitu praktik bisnis Athena hanya menguntungkan pihak produsen sementara konsumen dirugikan. Selanjutnya, tidak tercipta hubungan win-win antara pelaku usaha dan pembeli. Yang keempat, prinsip integritas moral. Penggunaan gelar dokter oleh DRL atau Dr. Richard Lee untuk meningkatkan kredibilitas produk bertentangan dengan kode etik kedokteran. Yang kedua, hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi medis dan memperlihatkan kurangnya integritas dalam menjalankan usaha. Yang kelima,
Prinsip otonomi. Konsumen tidak diberi informasi yang jujur dan lengkap sehingga mereka tidak bisa membuat keputusan yang rasional dan bebas berdasarkan fakta. Ini melanggar prinsip otonomi dalam pengambilan keputusan. Respon dari pihak Athena dalam hal ini Dr. Richard atau DRL sebagai pemilik dan figur utama terhadap kasus pelanggaran etika bisnis tersebut adalah pengakuan kesalahan dan permintaan maaf secara terbuka. Yang pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, permintaan maaf. Yang ketiga, tidak ada bantahan signifikan. Catatan penting, meskipun ada pengakuan dan permintaan maaf, tindakan tersebut tidak menghapus pelanggaran terhadap etika bisnis maupun regulasi hukum. Kasus ini tetap menunjukkan bahwa terjadi penyalahgunaan gelar profesional, penyesatan konsumen, serta ketidakpatuhan terhadap aturan BPOM. Kasus Athena Skincare menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika bisnis, etika profesi, dan hukum. Diperlukan penegakan regulasi yang ketat, peningkatan literasi konsumen, dan komitmen etis dari pelaku usaha. Dan kasus skincare Athena juga sangat cocok untuk dianalisis dalam konteks prinsip-prinsip etika bisnis, karena memiliki contoh konkret bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip tersebut bisa berdampak buruk pada konsumen, citra profesi, dan kepercayaan terhadap industri. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.